Shalom, selamat pagi dan tetap semangat. Untuk hari ini kita akan memulai materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan menjadi perenungan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan di bab yang kedua, yaitu norma dan keadilan. Sekali lagi kita akan melanjutkan di bab yang kedua, norma dan keadilan. Nah, kemarin kita sudah belajar di poin ke A, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang poin B dan poin C. Sekali lagi, hari ini kita akan belajar di poin B dan poin C. Minggu yang lalu di poin A kita belajar tentang macam-macam norma, apa itu norma kesusilaan, apa itu norma kesopanan, apa itu norma agama, dan apa itu norma hukum. Nah, hari ini kita akan belajar di poin B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sekali lagi di poin B, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, baik norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, bahkan norma hukum. Jadi penting sekali di dalam macam 4 norma itu yang ada di Indonesia, yang diterapkan di bangsa kita dalam mewujudkan keadilan. Nah, kita perlu tahu bahwa di dalam segala aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Jadi, aturan itu penting supaya terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Nah, norma dalam masyarakat terbentuk karena ada berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ada fungsi norma atau fungsi aturan dalam masyarakat. Yaitu antara lain ada 3. Yang pertama yaitu pedoman dalam bertingkah laku. Sekali lagi, yang pertama adalah fungsi yang pertama di aturan dalam masyarakat, yaitu yang pertama pedoman dalam bertingkah laku. Apa itu pedoman dalam bertingkah laku? Di mana norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Contohnya di dalam masyarakat kita di Banjar ya, misalnya pasti ada aturan-aturan di lingkungan Banjar itu, misalnya di dalam perumahan juga, misalnya keluar malam atau bertamu dan sebagainya harus, misalnya kalau ada tamu menginap di rumah kita, di rumah perumahan dan sebagainya, pasti akan izin pihak Banjar atau yang ada di situ dan sebagainya, supaya di dalam pedoman dalam bertingkah laku norma itu supaya memuat aturan tingkah laku masyarakat, jadi benar-benar tertib supaya harmonis. Jadi tidak ada yang sembarangan bertamu sampai malam, bahkan sampai nginep, harus ada izin dan lapor dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Jadi fungsi yang kedua yaitu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Nah, fungsi ini di mana norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. Di mana norma ini berfungsi supaya kita semua, baik di dalam keluarga, misalnya kalau di dalam keluarga ada aturan, kayak misalnya sebagai siswa, sebagai anak ya masih sekolah ya belajar, pasti orang tua masih mendidik seperti itu. Bahkan kalau misalnya keluar malam ya setidaknya izin dengan orang tua, karena kalian masih anak-anak dan sebagainya, tetap izin dengan orang tua. Itu bagian dari aturan supaya ketika kalian taat dengan aturan itu, kalau kalian izin atau mungkin misalnya dengan berbagai hal, misalnya tata tertib yang ada di rumah, nah pasti orang tua juga senang. Timbullah fungsi dari yang kedua ini, yaitu kerukunan anggota masyarakat atau kerukunan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu sistem pengendalian sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Contohnya misalnya kita mengendarakan sepeda motor, ada aturan-aturan di mana supaya kita itu di dalam kehidupan kita diawasi dan dikendalikan oleh aturan. Jadi kita nggak sembarangan naik sepeda motor tanpa helm, tanpa SIM, atau mungkin dengan ugal-ugalan dan lain sebagainya, atau mungkin contoh yang lain membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Itu hal yang sederhana. Ketika di dalam kehidupan ini fungsi norma itu atau fungsi aturan itu mengawasi kita
dan terlebih lagi mengendalikan kita supaya kita ini tidak sembarangan dalam bertingkah laku. Jadi yang pertama, yaitu fungsi yang pertama, pedoman dalam bertingkah laku supaya hidup kita tertib dan sebagainya. Dan yang kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga, sistem pengandalan sosial. Nah, di dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya. Jadi dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum. Ini yang penting yang kita pelajari di luar norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma agama. Tetapi di negara kita itu menganut di mana norma hukum ini berbeda dengan ketiga norma itu. Nah, perlu kita tahu bahwa dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Kalau kita melihat ada di pasal 1 ayat 3, di mana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sampai sekarang ini, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Misalnya kita melanggar di dalam undang-undang IT, misalnya kita menggunakan sosmed dengan handphone, dengan kita menyalahgunakan dengan hal-hal yang negatif, misalnya menonton sesuatu yang tidak sepantasnya kita tonton, atau mungkin menghina presiden, menghina atasan dan sebagainya, atau mungkin menjelekkan nama baik orang dengan bisa aja ada undang-undangnya, ada hukumnya di situ. Nah, itu sebabnya ingat bahwa di pasal 1 ayat 3 Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, perlu kita tahu bahwa negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Jadi negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu yang baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Ya, kalau tertulis jelas ya di pasal-pasalnya, hukum-hukumnya. Kalau misalnya kita melanggar lalu lintas, ya ada pasalnya, ada tilang, surat tilang dan sebagainya. Tidak tertulis ya misalnya kita membuang sampah, seolah-olah mungkin tidak ada larangan, tapi sebenarnya itu menghukum ketika kita tahu melanggar dan sebagainya, atau mungkin dengan contoh-contoh yang lain. Nah, di dalam menurut AVDC, yaitu negara hukum mengandung 3 unsur. Jadi menurut AVDC ini bahwa hukum ini atau negara hukum ini mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama supremacy of law, di mana artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sewenang-wenangnya sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum. Jadi tidak boleh sembarangan dan sebagainya. Yaitu unsur yang pertama, supremacy of law. Yang kedua yaitu equality before of law, di mana setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Mau dia seorang presiden, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang yang kalangan menengah, semua rata, semua sama. Kalaupun toh dia melanggar aturan, ya misalnya dia kena hukum. Misalnya di dalam kehidupan kita mau tingkat yang lebih tinggi, mau pejabat, mau dan sebagainya dengan pemerintah, ketika dia melanggar lalu lintas ya kena hukuman, sama kedudukannya, sama statusnya. Kalau dia melanggar ya dia kena hukuman. Nah, yang ketiga yaitu human right. Ini diakui dan dijamin hak-hak asasi manusia dalam undang-undang dan keputusan pengadilan. Ini misalnya ketika kita misalnya nama baik kita dijelek-jelekan sama orang, atau mungkin keluarga kita lagi mengalami misalnya perampokan dan sebagainya, ada hukumnya. Mereka yang menganiaya kita, mereka yang mencuri kendaraan kita dan sebagainya, mereka akan kena hukumnya. Ini itu sebabnya tadi yang dikatakan human right ini, hak asasi atau HAM kita ini ya dijaga, dijamin di dalam undang-undang. Jadi sebabnya mereka yang melanggar aturan atau yang melukai kita dan sebagainya ada hukumnya masing-masing. Jadi di dalam negara hukum ini mengandung 3 unsur, yaitu supremacy of law, yang kedua equality before of law, dan yang ketiga human right.
Nah, kita tahu juga di dalam pasal 27 ayat yang pertama juga berbunyi bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Jadi pasal 27 ayat 1 jelas mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi baik kita masyarakat kecil, masyarakat menengah, kalangan atas, pejabat, bahkan presiden pun semua harus taat sama hukum. Nah, mungkin ada beberapa hal di mana hukum ini mulai jelek ya, ketika hukum ini mulai dibeli atau disogok atau disuap, atau mungkin mereka yang menangani hukum mereka disuap dan sebagainya. Itu sebabnya kalianlah generasi-generasi yang harusnya mengajarkan di dalam diri kalian bahwa kalian harus taat hukum, bahwa kita semua baik kalangan menengah, baik kalangan kecil maupun kalangan atas, mau pejabat sekalipun, kita mau belajar kalian dari generasi sekarang mulai taatlah hukum dalam kehidupan kalian setiap hari, di rumah kalian, di masyarakat, dan dimanapun kita berada. Nah, perlu kita tahu bahwa norma hukum ini tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Maka diperlukan alat-alat perlengkapan negara. Ya. Jadi norma hukum ini tidak dapat berjalan sendiri. Perlunya alat-alat perlengkapan negara. Nah, secara garis besar bahwa fungsi norma hukum sebagai berikut. Yang pertama, fungsi hukum memberikan pengesahan atau legitimasi. Kalian dapat melihatnya di halaman 49, yaitu terhadap apa yang berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama ini fungsi norma hukum. Yang pertama adalah fungsi hukum yang memberikan pengesahan. Jadi legalitasnya sah. Jadi hukum itu benar-benar jelas. Yang kedua, fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat. Yang ketiga, fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat. Dan yang keempat yaitu fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik masyarakat. Ini dikatakan oleh Donald Albert Rumowkoy dan Franz Maramis. Nah, kita tahu bahwa di halaman 49 kalian dapat menyimaknya. Seandainya di dalam masyarakat tidak ada aturan. Jadi ini yang menjadi poin penting kita. Bagaimana seandainya di dalam masyarakat tidak ada aturan yang mengatur kehidupan masyarakat? Tentunya tidak akan tertib dan timbul kekacauan di mana-mana. Benar nggak? Misalnya di dalam rumah. Kalau misalnya papa mama tidak memberikan aturan, mau keluar bebas, mau pulang malam nggak pulang juga bebas, atau misalnya nggak mau belajar ya terserah lah dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada aturan seperti itu, gimana hidup kita? Kita kan pasti bisa melihat hidup rasa seperti itu tidak akan tertib. Banyak yang pelanggaran, timbul kekacauan dan di mana-mana. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, norma hukum ini harus ditegakkan. Jadi, di dalam kehidupan kita, di dalam kekacauan dimanapun kita berada, untuk menjaga ketertiban itu perlu di mana kita norma itu harus ditegakkan. Jadi, setiap pelanggar norma hukum harus mendapat sanksi. Ini yang perlu kita tahu. Di mana kalau misalnya kita ini melanggar hukum atau masyarakat, perlunya sekali di dalam kehidupan ini supaya tertib, supaya aman, supaya tidak kacau balau, perlunya adanya sanksi. Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwa setiap pelanggar norma hukum harus mendapat sanksi agar terwujudnya keadilan. Jadi biar adil ya. Kalau misalnya dia melanggar ya dia kena hukuman. Pernah nggak misalnya kalian melanggar aturan papah mamah kalian? Apa yang kalian dapat? Pasti ada sanksinya. Entah dihukum uang saku dikurangi, atau dihukum nggak boleh keluar dan lain sebagainya. Masih banyak contoh. Itu bagian dari sanksi. Walaupun baik sanksinya ringan, berat, dan biasa saja. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa norma hukum harus mendapat sanksi agar terwujudnya keadilan. Nah, kita tahu bahwa nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu di mana poin yang pertama yaitu keadilan distributif. Kita tahu bahwa keadilan distributif ini suatu hubungan di mana keadilan
antara negara terhadap warganya. Jadi antara negara, pemerintahan Indonesia dengan warganya. Ini dinamakan keadilan distributif. Di mana artinya pihak negara atau pemerintah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan bantuan, subsidi, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Ini keadilan distributif. Jadi antara pemerintah dengan warganya. Yang kedua yaitu keadilan legal. Keadilan legal ini hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara. Jadi kalau tadi distributif itu Indonesia dengan masyarakatnya. Kalau keadilan legal itu masyarakat dengan negara. Perlu kita tahu ada perbedaannya di situ. Di mana warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh simpel kita tadi taat peraturan di dalam lalu lintas, taat pajak dan lain sebagainya. Ini keadilan legal. Yang ketiga yaitu nilai keadilan yang ketiga yaitu keadilan komutatif, di mana suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga yang lainnya. Ini berbeda dengan tadi ya. Kalau distributif negara atau Indonesia ke masyarakat, kalau keadilan legal masyarakat ke negara yaitu Indonesia, tetapi keadilan komutatif yaitu masyarakat dengan masyarakat satu dengan yang lain saling berhubungan. Ini beberapa saling timbal balik satu dengan yang lain. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin B. Kita lanjut di mana di dalam norma hukum memiliki sifat yang mengatur, yang memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan. Jadi, hukum itu bagus, hukum itu baik. Di mana norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur, dia mengatur kita supaya kita taat sama aturan dan hidup kita tertib, hidup kita aman. Kalau misalnya tidak ada aturan lalu lintas, pasti kita di jalan urak-urakan dan sebagainya, justru malah kacau balau. Tetapi norma hukum itu memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, mau nggak mau, suka nggak suka ya dipaksa. Kita harus tertib, misalnya menggunakan sepeda motor dengan helm, dengan baik, dengan standar SNI, atau mungkin dengan memakai SIM dan lain sebagainya. Harus benar-benar taat hukum, itu mengatur dan memaksa supaya memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan. Baik negara dengan Indonesia, negara dengan masyarakat, atau masyarakat dengan pemerintah atau negara Indonesia, baik masyarakat dengan masyarakatnya sendiri. Jadi kalian bisa mengerti, contohnya simpel tadi, lalu lintas. Kalau dia taat, ya pemerintah juga tidak akan memberikan sanksi. Bahkan ya negara makin aman. Ketika kita taat sama aturan lalu lintas, warga negara dengan pemerintah juga aman. Tidak adanya rasa salah, tetapi justru rasa keadilan itu tercipta. Ketika kita taat lalu lintas, kita dengan sesama pengendara, kita juga sama-sama diuntungkan, sama-sama tertib. Jadi tidak saling menabrak dan lain sebagainya. Itulah poin pentingnya. Nah, sekarang kita lanjut di poin ke C. Poin ke C ini yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tadi arti pentingnya, sekarang apa yang kita mau terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku sesuai dengan norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Perlu kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, sikap patuh atau sikap yang taat adalah di mana kita patuh terhadap aturan yang berlaku. Jadi perlunya kita menekankan dalam kehidupan kita yang namanya ketaatan, di mana taat terhadap hukum, terhadap aturan yang ada, supaya kita benar-benar memiliki sikap yang taat, yang patuh terhadap aturan. Nah, sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa. Ini yang perlu kita contoh, yang perlu kita teladani. Bahwa ketika kita patuh, ketika kita taat sama aturan, itu bukan karena ada unsur paksaan. Walaupun tadi sifat norma hukum yaitu sifatnya memaksa dan mengatur kita, tetapi jangan membiarkan kita justru kita terpaksa kita melakukannya. Bukan itu. Tetapi bagaimana ketika kita taat ini benar-benar tulus dari hati kita, supaya hidup kita benar-benar damai sejahtera. Itu penting.
di mana kita tidak dengan unsur terpaksa, tidak takut karena kena sanksi. Oh ya, saya taat misalnya berlalu lintas dengan mengendara motor tidak ugal-ugalan, memakai helm supaya saya nggak kena sanksi. Oh, boleh, tujuan seperti itu kelihatannya positif, tapi bukan karena itu kita taat, tapi benar-benar tulus dari hati. Bukan karena kita terpaksa, aduh harus terpaksa nih pakai helm dan sebagainya, atau dengan aturan yang ada. Bukan seperti itu, tapi bagaimana itu tergerak dalam dorongan dalam kehidupan kita. Dorongan tanggung jawab itu di dalam diri kita. Bagaimana kita benar-benar menjalankan setiap aturan norma yang ada. Karena itu perlunya munculnya kesadaran diri di dalam mematuhi atau taat terhadap hukum. Yang pertama, sikap yang perlu kita bina atau budaya yang perlu kita bina di dalam kehidupan kita. Ada 3 supaya kita itu taat sama hukum. Yang pertama itu budaya malu. Terapkan dalam kehidupan kita budaya malu. Kenapa? Karena ketika kita memiliki budaya malu ini, kita pasti akan taat hukum. Budaya malu ini yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Malu dong kalau kita melanggar aturan di depan umum, atau mungkin di depan hidup kita, atau dengan teman dan sebagainya, atau keluarga kita. Malu dong ketika kita nanti melanggar aturan masyarakat, keluarga kita kena nama jelek dan lain sebagainya. Malu dong ketika kita misalnya di tengah-tengah sekolah atau aturan yang ada, kita justru memalukan kedua orang tua kita, membuat sikap kita yang harusnya baik, tapi justru kita menjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, perlunya sekali kita menekankan budaya malu. Malu jika kita melanggar aturan. Nah, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Malu dong kalau misalnya kita tidak on time, kita tidak sungguh-sungguh belajar dan sebagainya, kita tidak membanggakan kedua orang tua. Harusnya kita malu, harusnya kita memberikan yang terbaik. Nah, itu penting, budayakan malu. Yang kedua, budaya tertib, di mana kita membiasakan bersikap tertib dimanapun kita berada. Misalnya mengikuti antrian sesuai dengan norma antrian. Jadi perlunya budaya tertib ini di dalam kehidupan kita, justru bukan menyerobot dan sebagainya, atau justru melanggar aturan dengan yang ada, menggunakan segala cara supaya kita cepat antrian dan lain sebagainya. Budayakan tertib. Tadi budayakan malu, yang kedua budayakan tertib. Yang ketiga yaitu budaya bersih. Sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya tidak menyontek ketika ada ulangan atau ujian. Misalnya kita berkata jujur, misalnya kalau kita tidak membantu orang tua, atau mungkin ketika kita ditanyain dengan kehidupan kita sehari-hari, ya kita belajar jujur. Jangan justru belajar dari hal yang kecil, korupsi dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi poin penting kita dalam kehidupan kita. Lanjut, ada beberapa di dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap hukum. Benar nggak? Yang ini menjadi perenungan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari masih banyak sekali ditemukan perilaku tidak patuh terhadap hukum. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Ini beberapa hal di mana menjadi penyebab kita itu tidak patuh terhadap hukum dan kehidupan kita masih rendah. Yang pertama adalah faktor pribadi. Ini menjadi poin penting kita, bahwa faktor pribadi itu sangat berkaitan atau sifat atau karakter dalam diri kita sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Ini yang perlu kita tekankan. Apakah di dalam faktor diri kita sendiri, apakah kita mulai enggan atau mulai tidak mau atau mulai tidak taat terhadap aturan yang ada, baik hal aturan yang kecil maupun aturan yang di lingkungan yang besar, baik di dalam keluarga. Misalnya aturan di dalam yang papa mama kalian berikan, apakah kita taat terhadap setiap aturan yang mereka berikan? Ketika kita sekolah, apakah kita taat terhadap setiap aturan sekolah maupun aturan guru, mapel dan lain sebagainya? Atau ketika kita sebagai warga di dalam lingkungan kita, di perumahan atau di Banjar dimanapun kita berada, apakah kita taat? Itu tergantung di dalam diri kita sendiri, faktor dalam pribadi kita sendiri. Yang kedua, yang terakhir, yaitu faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan itu penting sekali, baik dan tidaknya, baik buruknya itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita di dalam lingkungan yang buruk, ketika mulai sesuatu melanggar aturan atau melanggar norma, ya cepat atau lambat kita pasti akan mengikuti. Itu sebabnya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu menjadi poin penting kita, supaya kehidupan kita ketika kita bergaul dengan lingkungan yang buruk,
ya cepat atau lambat pasti kita juga memiliki sifat karakter seperti mereka. Sifat yang buruk itu, yang melanggar aturan dan sebagainya. Tetapi ketika kita bergaul dengan lingkungan yang baik, dengan taat yang hukum dan sebagainya, cepat atau lambat itu akan membiasakan menjadi karakter dalam kehidupan kita dan mengasah kita menjadi pribadi yang baik. Nah, ini menjadi poin penting kita. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Satu hal, ketika kita bergaul dengan sesuatu yang baik, ya kita pasti menjadi orang baik. Ketika kita bergaul dengan sesuatu yang buruk, kita pasti akan menjadi orang yang buruk. Itu sebabnya penting sekali di poin ke B dan poin ke C ketika kita tahu arti penting norma yang ada, baik norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, ataupun norma hukum. Dan terlebih lagi di poin ke C, bagaimana kita menjadi perilaku menyesuaikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sekolah, di mana kita belajar kalian sebagai siswa dan sebagainya. Ketika kita ada di lingkungan masyarakat, kita bisa menjalankan setiap aturan yang ada dengan budaya malu, budaya tertib, budaya bersih. Dan terlebih lagi kita benar-benar mengontrol dalam diri kita. Ada faktor-faktor, yaitu faktor pribadi maupun lingkungan. Kita harus jaga itu dengan baik. Itu saja yang dapat Mister berikan di bab yang kedua, yaitu poin B dan poin C. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mr. Hari secara pribadi. Itu saja yang dapat Mister berikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya juga kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita satu di dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang sertai kami dari awal hingga akhir, dan kami percaya biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada buat hidup kami. Terima kasih Bapa, dan Engkau memberkati kedua orang tua kami lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oke, see you next time. God bless you all.